Perkenalkan, nama saya Gloria Kisha Manggopa, kelas A221 Keperawatan, NIM 211-4201-081, mata kuliah Filsafat Teori. Dosen pengajar, Nurse Winarsi Molintao, Eskep, Mkep. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori keperawatan menurut Katrin Koltschaba. Biografi Katrin Koltschaba. Katrin Koltschaba terlahir sebagai Arnold Katrin pada 28 Desember 1944 di Cleveland, Ohio. Beliau adalah pendiri program perawat lokal paroki dan sebagai anggota Asosiasi Perawat Amerika. Saat ini sebagai Association Professor di Universitas of Akron College of Nursing dengan riwayat pendidikan diploma keperawatan dari St. Lucie Hospital School of Nursing pada tahun 1965. Lulus MSN dari RN di The Francis Faine Bolton School of Nursing, Case Western Reserve University pada tahun 1987. Meraih gelar PhD in Nursing dan menerima sertifikat sebagai Authority Clinical Nursing Specialist pada tahun 1997, spesialis dalam bidang gerontologi, perawatan paliatif, dan intervensi jangka panjang. Studi Kanfor, pengembang instrumen, teori keperawatan, penelitian keperawatan. B. Pernyataan teoritis. Yang pertama, perawat mengidentifikasi kebutuhan kenyamanan yang tidak terdiri dari pasien. Desain kenyamanan digunakan untuk mengukur kebutuhan dan untuk mencari peningkatan kenyamanan pasien mereka, di mana hasil tersebut diinginkan dengan segera. Kedua, meningkatkan kenyamanan langsung dan secara positif dihubungkan dengan penerapan di dalam HSBS seperti hasil yang diinginkan sebelumnya. 3. Kapan seseorang mempunyai pendukung yang sesuai untuk dilibatkan secara penuh di dalam HSBS seperti pemulihan dan atau program penyembuhan atau cara hidup, integritas institusi juga sangat mendukung. C. Format logis. Koltschaba mengembangkan teori kenyamanan melalui 3 jenis pemikiran logis antara lain. A. Induksi. Induksi terjadi ketika penyamaratan dibangun dari suatu kejadian yang diamati secara spesifik, di mana perawat dengan sungguh-sungguh melakukan praktek dan dengan sungguh-sungguh menerapkan keperawatan sebagai disiplin, sehingga mereka menjadi terbiasa dengan konsep implisit atau eksplisit, terminologi, dalil, dan asumsi pendukung praktik mereka. Ketika perawat lulus sekolah, mereka mungkin diminta untuk menjelaskan diagram praktiknya, yang mana tugas tersebut sangatlah mudah. B. Deduksi. Deduksi adalah suatu format dari pemikiran logis, di mana kesimpulan spesifik berasal dari prinsip atau pendapat yang lebih umum. Prosesnya dari yang umum ke spesifik. Langkah mengurangi pengembangan teori mengakibatkan teori kenyamanan dapat dihubungkan dengan konsep lain untuk menghasilkan suatu teori. C. Retroduksi. Retroduksi adalah suatu forma pemikiran untuk memulai ide, bermanfaat untuk memiliki suatu fenomena yang dapat dikembangkan lebih lanjut dan diuji. Pemikiran jenis ini diterapkan di dalam bidang di mana tersedia sedikit teori. D. Konsep utama. Teori Kanfor dari Koltschaba ini menekankan pada beberapa konsep utama beserta definisinya antara lain. Yang pertama, healthcare needs. Koltschaba mendefinisikan kebutuhan pelayanan kesehatan sebagai suatu kebutuhan akan kenyamanan yang dihasilkan dari suatu pelayanan kesehatan yang stressful, yang tidak dapat dipenuhi oleh penerima super sistem tradisional. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan fisik, psikospiritual, sosial, dan lingkungan, yang kesemuanya membutuhkan monitoring, laporan verbal maupun non-verbal, serta kebutuhan yang berhubungan dengan parameter patofisiologis, membutuhkan edukasi dan dukungan, serta kebutuhan akan konseling finansial dan intervensi. 2. Kanfor.
Comfort merupakan sebuah konsep yang mempunyai hubungan yang kuat dalam keperawatan. Comfort diartikan sebagai suatu keadaan yang dialami oleh penerima yang dapat didefinisikan sebagai suatu pengalaman yang imediat yang menjadi sebuah kekuatan melalui kebutuhan akan keringanan atau relief, ketenangan, ease, dan transient yang dapat terpenuhi dalam 4 konteks pengalaman yang meliputi aspek fisik, spiritual, sosial, dan lingkungan. Comfort measure, tindakan kenyamanan diartikan sebagai suatu intervensi keperawatan yang didesain untuk memenuhi kebutuhan kenyamanan yang spesifik dibutuhkan oleh penerima jasa seperti fisiologis, sosial, finansial, psikologis, spiritual, lingkungan, dan intervensi fisik. Keempat, enhance comfort, sebuah outcome yang langsung diharapkan pada pelayanan keperawatan mengacu pada teori comfort ini. Kelima, intervening variable, didefinisikan sebagai variabel-variabel yang tidak dapat dimodifikasikan oleh perawat. Variabel ini meliputi pengalaman masa lalu, usia, sikap, status emosional, support system, prognosis, finansial atau ekonomi, dan keseluruhan elemen dalam pengalaman si resipien. Keenam, health-seeking behavior merupakan sebuah kategori yang luas dari outcome berikutnya yang berhubungan dengan pencarian kesehatan yang didefinisikan oleh resipien saat konsultasi dengan perawat. Hubungan teori Kolchaba dengan paradigma. 1. Keperawatan. Keperawatan adalah penilaian kebutuhan akan kenyamanan. Perancangan kenyamanan digunakan untuk mengukur suatu kebutuhan, dan penilaian kembali digunakan untuk mengukur kenyamanan setelah dilakukan implementasi. Pengkajian dan evaluasi dapat dinilai secara subjektif, seperti ketika perawat menanyakan kenyamanan pasien, atau secara objektif, misalnya observasi terhadap penyembuhan luka, perubahan nilai laboratorium, atau perubahan perilaku. Penilaian juga dapat dilakukan melalui rangkaian penilaian skala atau daftar pertanyaan, yang mana keduanya telah dikembangkan oleh Kolchaba. Kedua, pasien. Penerima perawatan seperti individu, keluarga, institusi, atau masyarakat yang membutuhkan perawatan kesehatan. 3. Lingkungan. Lingkungan adalah aspek dari pasien, keluarga, atau institusi yang dapat dimanipulasi oleh perawat atau orang tercinta untuk meningkatkan kenyamanan. Keempat, kesehatan. Kesehatan adalah fungsi optimal seperti yang digambarkan oleh pasien atau kelompok dari pasien, keluarga, atau masyarakat. Kesimpulan. Kolchaba mengembangkan teori kenyamanan melalui 3 jenis pemikiran logis, yaitu induksi, deduksi, dan reproduksi. Menurut Kolchaba, kebutuhan keperawatan kesehatan adalah kebutuhan tentang kenyamanan dan peningkatan dari kondisi penuh tekanan dalam situasi perawatan kesehatan. Teori kenyamanan Kolchaba memudahkan perawat untuk mengidentifikasikan semua kebutuhan kenyamanan, baik yang dikeluhkan klien maupun yang perawat analisa. Teori kenyamanan Kolchaba membagi tipe kenyamanan menjadi 3, yaitu relief, ease, dan transient. Teori kenyamanan Kolchaba mempunyai tujuan akhir untuk mengantarkan klien menuju kenyamanan yang utuh dan menyeluruh. Kenyamanan utuh yang dimaksud adalah tercapainya tingkat kenyamanan tertinggi, yaitu transdensin, di keempat area, yaitu fisik, psikospiritual, lingkungan, dan sosiokultural. Demikianlah itulah penjelasan saya mengenai teori Catherine Kolchaba. Semoga teman-teman semuanya bisa mengerti dan memahami penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan penulisan. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor,
perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.